Di tengah keheningan malam dan derasnya arus kehidupan modern, manusia sering lupa akan satu kekuatan yang begitu besar. Kekuatan yang tak bisa disentuh, tapi bisa menggerakkan segalanya. Ibnu Sina, sang filsuf, dokter, dan ilmuwan besar dari dunia Islam, pernah berkata, pikiran adalah sumber dari segala gerak dan perubahan dalam diri manusia. Dan kalimat itu bukan hanya teori. Ia adalah kebenaran yang terbukti sepanjang zaman. Bayangkan sejenak, setiap keputusan, setiap langkah, bahkan setiap napas yang kau ambil hari ini, semuanya bermula dari satu hal, pikiranmu. Pikiran adalah cermin dari jiwamu. Ketika pikiranmu jernih, hidupmu mengalir. Ketika pikiranmu keruh, hidupmu terasa sempit, penuh beban, dan kehilangan arah. Ibnu Sina meyakini bahwa manusia bukan hanya tubuh yang bergerak, tapi juga ruh yang berpikir. Ia menulis dalam karya-karyanya bahwa tubuh hanyalah alat, sedangkan pikiran adalah pengendali sejati. Jika engkau ingin menyembuhkan tubuhmu, sembuhkan dulu pikiranmu. Jika engkau ingin menenangkan hidupmu, tenangkan dulu hatimu melalui kesadaran pikiran yang bersih. Bagi Ibnu Sina, pikiran bukan sekadar alat untuk memahami dunia, tapi juga jembatan menuju kesembuhan, kebijaksanaan, dan kebahagiaan. Ia percaya, setiap penyakit, baik jasmani maupun rohani, berakar dari ketidakseimbangan antara pikiran, jiwa, dan tubuh. Dan keseimbangan itu hanya bisa dicapai jika manusia menyadari siapa dirinya sebenarnya. Namun, inilah yang sering kita lupakan. Kita sibuk mengejar dunia luar, harta, jabatan, pengakuan, tapi lupa merawat dunia dalam, dunia yang tak terlihat namun menentukan segalanya. Ibnu Sina mengajarkan bahwa ketika pikiranmu kuat, dunia luar akan tunduk padamu. Tapi ketika pikiranmu lemah, dunia luar akan mempermainkanmu. Ia berkata bahwa akal yang sehat melahirkan tindakan yang benar. Pikiran yang jernih melahirkan ketenangan hati. Dan hati yang tenang adalah tempat turunnya kebijaksanaan. Mari kita renungkan sejenak. Berapa kali dalam hidup kita merasa lelah tanpa sebab? Berapa kali kita merasa sakit, padahal semua hasil pemeriksaan medis berkata, normal? Itulah tanda bahwa jiwa sedang meminta perhatian. Bahwa pikiran kita sedang berteriak, memohon agar kita berhenti sejenak dan mendengarkan suara batin yang tenang. Ibnu Sina pernah mengingatkan, setiap pikiran membawa getaran. Getaran itu bisa menyembuhkan, tapi juga bisa merusak. Maka hati-hatilah dengan apa yang kau pikirkan setiap hari. Sebab pikiran adalah doa yang tak bersuara. Pikiran adalah benih yang akan tumbuh menjadi kenyataan hidupmu. Jika engkau berpikir bahwa dunia kejam, hidupmu akan dipenuhi luka. Tapi jika engkau berpikir bahwa dunia adalah tempat belajar, setiap ujian akan berubah menjadi guru. Itulah rahasia besar yang disampaikan Ibnu Sina berabad-abad lalu. Rahasia tentang kekuatan tersembunyi dalam pikiran manusia. Pikiran mampu menciptakan kesembuhan yang tidak bisa diberikan oleh obat. Ia mampu membangunkan energi kehidupan yang tertidur. Ibnu Sina menulis bahwa tubuh manusia seperti orkestra. Setiap organ, setiap getaran, setiap emosi saling memengaruhi. Jika satu nada fals, seluruh harmoni terganggu. Dan tugas pikiran adalah menjadi dirigen yang mengembalikan harmoni itu. Itulah sebabnya, ketika kita berpikir positif, tubuh merespons dengan keseimbangan. Ketika kita memaafkan, tekanan darah menurun. Ketika kita bersyukur, jantung berirama lembut. Dan ketika kita berdoa dengan penuh keyakinan, seluruh sistem tubuh menyelaraskan diri dengan energi penyembuhan. Ibnu Sina tidak hanya berbicara tentang logika dan ilmu kedokteran. Ia berbicara tentang kesadaran bahwa pikiran adalah kunci kehidupan. Bahwa manusia tidak diciptakan untuk menjadi korban keadaan, melainkan untuk menjadi pengendali nasibnya melalui kekuatan pikirannya. Namun, kekuatan itu hanya akan muncul ketika manusia mengenal dirinya. Ketika ia berani bertanya, siapakah aku sebenarnya? Bukan hanya tubuh yang berjalan, bukan hanya nama yang disebut, tapi jiwa yang berpikir, merasa, dan memilih.
Ibnu Sina menyebutnya sebagai ruh rasional, bagian terdalam dari manusia yang terhubung dengan sumber ilahi. Dan dari sanalah muncul kesadaran bahwa setiap pikiran baik adalah bentuk ibadah. Setiap niat tulus adalah bentuk doa. Setiap keyakinan adalah bentuk penyembuhan. Pikiran bukan sekadar aktivitas otak, tapi sinyal yang menghubungkan manusia dengan alam semesta. Ia seperti gelombang, bergerak tanpa batas, menembus ruang dan waktu. Ibnu Sina memahami hal ini jauh sebelum sains modern membuktikannya. Ia tahu bahwa pikiran memiliki energi, dan energi itu, ketika diarahkan dengan niat yang murni, dapat mengubah takdir seseorang. Itulah sebabnya, ketika seseorang yakin ia bisa sembuh, tubuhnya pun mulai memperbaiki diri. Ketika seseorang yakin hidupnya akan berubah, semesta pun mulai mengatur jalannya. Karena keyakinan adalah bentuk tertinggi dari pikiran yang fokus. Dan disitulah letak kekuatan tersembunyi manusia. Pikiran bukan musuh. Ia adalah sahabat paling setia. Tapi seperti pedang bermata dua, jika digunakan dengan salah, ia bisa melukai pemiliknya. Ibnu Sina menasihati agar manusia selalu menjaga keseimbangan antara pikiran, emosi, dan spiritualitas. Karena tanpa keseimbangan, kebijaksanaan berubah menjadi kesombongan, dan ilmu berubah menjadi beban. Setiap kali kamu merasa kacau, kembalilah ke dalam dirimu. Tanyakan, apa yang sedang aku pikirkan? Karena disitulah akar dari segalanya. Ubah pikiranmu, maka nasibmu akan ikut berubah. Ibnu Sina tidak pernah memisahkan antara ilmu dan spiritualitas. Baginya, pengetahuan tanpa kesadaran adalah kebutaan. Dan kesadaran tanpa pengetahuan adalah kebingungan. Keduanya harus berjalan bersama, karena keduanya berasal dari sumber yang sama, akal dan cahaya Tuhan. Pikiran yang sadar akan kebaikan tidak hanya menyehatkan diri, tapi juga menular ke sekitarnya. Kita bisa merasakan aura orang yang penuh ketenangan, bukan karena mereka tak punya masalah, tapi karena pikiran mereka sudah berdamai dengan hidup. Mereka tahu, segalanya adalah proses menuju kesempurnaan jiwa. Dan di sanalah, menurut Ibnu Sina, letak kebahagiaan sejati, ketika manusia mampu menyatukan pikiran, jiwa, dan tubuhnya dalam keharmonisan yang tenang. Jadi, jika hari ini hidupmu terasa berat, ingatlah satu hal. Kau memiliki kekuatan yang luar biasa, pikiranmu sendiri. Rawat ia dengan doa, dengan kesadaran, dengan keikhlasan. Gunakan ia bukan untuk mencemaskan masa depan, tapi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Karena pikiranmu adalah benih. Apapun yang kau tanam di dalamnya, itulah yang akan tumbuh di hidupmu. Dan sebagaimana kata Ibnu Sina, pikiran adalah awal dari kesembuhan, dan kesadaran adalah pintu menuju kebahagiaan. Maka, belajarlah untuk berpikir dengan hati, dan merasakan dengan pikiran. Disitulah keseimbangan sejati ditemukan. Disitulah kekuatan tersembunyi manusia akan bangkit. Dan disitulah kau akan menemukan dirimu, yang sejati, yang sadar, dan yang akhirnya, damai. Jika kamu merasakan makna dari pesan Ibnu Sina ini, biarkan kata-kata ini tinggal di hatimu. Biarkan pikiranmu menjadi cahaya yang menerangi langkahmu. Karena mungkin, kebahagiaan yang kamu cari selama ini sudah ada di dalam dirimu, menunggu untuk disadari. Ketika Ibnu Sina berbicara tentang kekuatan pikiran, ia tidak sedang mengajak kita untuk berhayal atau menciptakan dunia semu. Ia sedang mengingatkan bahwa segala sesuatu bermula dari kesadaran yang kita bentuk sendiri. Bahwa manusia memiliki kemampuan untuk mengarahkan nasibnya melalui kualitas pikiran yang ia pelihara setiap hari. Dalam pandangan Ibnu Sina, manusia adalah makhluk yang tersusun dari 3 lapisan: tubuh, jiwa, dan akal. Tubuh adalah wadah, jiwa adalah penggerak, dan akal, atau pikiran, adalah pengendali yang mengatur semuanya. Ketika akal memimpin dengan kebijaksanaan, tubuh dan jiwa berjalan harmonis. Namun ketika akal dikaburkan oleh hawa nafsu, amarah, dan rasa takut, seluruh sistem kehidupan menjadi kacau.
Ia mengingatkan bahwa kebanyakan penderitaan manusia bukan berasal dari dunia luar, melainkan dari cara kita memandang dunia itu. Seseorang yang memandang dunia dengan kasih, akan menemukan kedamaian dimanapun ia berada. Sementara yang memandang dunia dengan kecurigaan, akan merasa terancam bahkan oleh ketenangan itu sendiri. Ibnu Sina menulis, "Jangan biarkan pikiranmu menjadi penjara bagi jiwamu." Artinya, jangan biarkan ketakutan, penyesalan, atau kenangan masa lalu mengikatmu dalam penderitaan. Karena pikiran yang terus menatap ke belakang tak akan mampu berjalan ke depan. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menyembuhkan diri, bukan hanya tubuh, tapi juga cara berpikir. Setiap kali kamu mengganti satu pikiran negatif dengan pikiran penuh syukur, kamu sedang memperbaiki keseimbangan dirimu. Setiap kali kamu menolak untuk marah dan memilih memaafkan, kamu sedang memperkuat energi positif yang mengalir di tubuhmu. Dan setiap kali kamu percaya bahwa kamu bisa bangkit, kamu sedang menulis ulang takdirmu dengan tanganmu sendiri. Bagi Ibnu Sina, pikiran bukan hanya alat memahami realitas, tapi juga alat menciptakan realitas. Ia memahami hukum sebab akibat bukan hanya pada tingkat fisik, tetapi juga mental dan spiritual. Ketika pikiran seseorang tertuju pada kebaikan, ia menciptakan getaran yang menarik hal-hal baik ke dalam hidupnya. Begitu pula sebaliknya, pikiran yang dikuasai oleh ketakutan akan menarik lebih banyak alasan untuk takut. Ibnu Sina tidak berhenti di situ. Ia melihat hubungan mendalam antara pikiran dan doa. Doa yang tulus, katanya, bukan sekadar kata-kata yang diucapkan bibir, tapi keadaan batin di mana pikiran dan hati menyatu dalam kesadaran akan Tuhan. Di titik itu, doa bukan lagi permintaan, tapi penyelarasan antara kehendak manusia dan kehendak ilahi. Dan dari penyelarasan itu, muncul kedamaian sejati. Bukan karena semua keinginan terpenuhi, tapi karena manusia belajar memahami bahwa segala sesuatu datang pada waktu yang sempurna. Ibnu Sina juga mengajarkan bahwa pikiran yang jernih adalah bentuk tertinggi dari ibadah. Karena dengan pikiran yang jernih, manusia mampu mengenali kebesaran Tuhan melalui ciptaannya. Ilmu yang ia pelajari tidak membuatnya jauh dari spiritualitas, justru semakin mendekatkannya pada Sang Pencipta. Baginya, mencari pengetahuan adalah bagian dari mencari Tuhan. Dan berpikir dengan kesadaran adalah bentuk syukur yang paling luhur. Ketika kamu mengamati langit, tubuhmu mungkin diam, tapi pikiranmu sedang berdialog dengan alam semesta. Dan disitulah, menurut Ibnu Sina, letak kebesaran manusia. Ia mampu memahami ciptaan melalui cahaya akalnya. Cahaya itu, jika dijaga dengan niat yang tulus, bisa menerangi bukan hanya dirinya, tapi juga orang lain. Ibnu Sina mengajarkan bahwa seseorang yang pikirannya tercerahkan akan membawa ketenangan kemanapun ia pergi. Ia tidak banyak bicara, tapi kehadirannya menenangkan. Ia tidak perlu berdebat, karena pikirannya sudah damai. Dan damai itu menular, karena berasal dari kesadaran yang dalam. Namun, kesadaran seperti itu tidak datang dengan cepat. Ia harus ditempa melalui perenungan, disiplin, dan keikhlasan. Ibnu Sina menulis bahwa untuk memahami hakikat kehidupan, manusia harus berani menyelam ke dalam dirinya sendiri. Menemukan kebenaran bukan dengan mata, tapi dengan kesadaran. Karena mata hanya melihat bentuk, tapi pikiran melihat makna. Ketika seseorang mulai mengenali dirinya, ia tak lagi mencari pembenaran dari luar. Ia tahu bahwa semua yang terjadi adalah pelajaran. Bahwa penderitaan pun adalah guru yang menyamar. Dan bahwa setiap luka adalah pintu menuju kebijaksanaan baru. Ibnu Sina berkata, jiwa yang mengenali dirinya akan mengenal Tuhannya. Itu artinya, semakin dalam kamu mengenal pikiranmu, semakin dekat kamu dengan sumber dari segala kehidupan. Karena di balik pikiran, ada kesadaran yang tidak berubah, kesadaran yang menjadi saksi dari setiap emosi, setiap pengalaman, dan setiap napas. Kesadaran itulah yang oleh Ibnu Sina disebut sebagai ruh sejati manusia. Ruh inilah yang membuat manusia lebih dari sekadar makhluk biologis. Ia adalah cahaya yang berpikir, merasakan, dan mencipta.
Dan tugas kita adalah menjaga cahaya itu agar tidak redup oleh kegelapan pikiran yang negatif. Jadi, bagaimana cara menjaga kekuatan pikiran ini? Ibnu Sina memberikan kunci sederhana: ketenangan, kesadaran, dan niat. Ketenangan adalah pintu masuknya kebijaksanaan. Kesadaran adalah mata yang melihat arah. Dan niat adalah kekuatan yang menggerakkan segalanya. Mulailah dari hal kecil. Belajarlah untuk menenangkan pikiranmu setiap hari, bukan untuk mengosongkannya, tapi untuk memurnikannya. Perhatikan apa yang kau pikirkan. Perhatikan bagaimana tubuhmu bereaksi terhadap pikiran itu. Perhatikan bagaimana suasana hatimu berubah hanya karena satu kalimat dalam benakmu. Disitulah kamu mulai menyadari bahwa kamu adalah pengendali, bukan korban pikiranmu. Ibnu Sina ingin agar manusia sadar bahwa kesembuhan, kebahagiaan, dan kebijaksanaan bukan sesuatu yang harus dicari jauh-jauh. Semuanya sudah ada di dalam diri, menunggu untuk disadari, dipeluk, dan dihidupkan kembali. Maka, dalam setiap doa, dalam setiap kesunyian, dalam setiap tarikan napas, ingatlah, pikiranmu adalah anugerah Tuhan. Gunakanlah ia untuk menyembuhkan, bukan melukai. Untuk memahami, bukan menghakimi. Untuk mencinta, bukan membenci. Karena ketika pikiranmu menjadi alat cinta, hidupmu akan menjadi doa yang hidup. Dan sebagaimana yang diyakini Ibnu Sina, itulah keadaan tertinggi manusia. Ketika ia hidup bukan sekadar untuk berpikir, tetapi menyadari pikirannya sendiri sebagai jalan menuju Tuhan. Jika engkau memahami ini, maka engkau telah menemukan rahasia terbesar kehidupan. Bahwa kekuatan pikiran bukanlah sesuatu yang harus dikuasai, melainkan sesuatu yang harus disadari. Dan ketika kesadaran itu bangkit, tak ada lagi batas antara ilmu, jiwa, dan keajaiban. Ketenangan bukan berarti tanpa masalah. Ketenangan berarti kamu telah menemukan pusat dari segala kekuatanmu, yakni pikiran yang damai, yang memahami bahwa segala sesuatu datang dari Tuhan dan akan kembali kepadanya dengan tenang. Begitulah pelajaran abadi dari Ibnu Sina, bahwa kekuatan pikiran bukan hanya untuk berpikir, tetapi untuk menyembuhkan, memahami, dan kembali pada sumber cahaya. Dan mungkin, dalam keheningan hatimu sendiri, kau akan menemukan bahwa semua jawaban yang kau cari sudah ada di dalam dirimu sejak awal. Dan di sanalah, Ibnu Sina mengajak kita menyadari sesuatu yang paling dalam, bahwa setiap manusia membawa cermin ilahi di dalam dirinya. Cermin itu adalah pikiran yang jernih, yang memantulkan kebijaksanaan Tuhan jika dijaga dengan kesadaran. Namun, kebanyakan manusia membiarkan cermin itu berdebu. Debu ketakutan, kebencian, keserakahan, dan kesedihan yang tidak disembuhkan. Padahal, cukup dengan membersihkan debu itu, melalui tafakur, doa, dan keheningan, cermin itu akan kembali berkilau, menampakkan siapa diri kita sebenarnya. Ibnu Sina percaya, seseorang yang mampu menjernihkan pikirannya akan menemukan dua hal sekaligus: kesehatan dan kebijaksanaan. Kesehatan, karena tubuh akan menyesuaikan diri dengan harmoni pikiran yang tenang. Kebijaksanaan, karena jiwa akan mampu membedakan antara ilusi dan kebenaran. Dalam dunia yang serba bising seperti sekarang, ajaran Ibnu Sina terasa seperti oase. Kita diajak untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk pikiran yang tak pernah diam, dan kembali kepada kesunyian yang memberi kehidupan. Ia mengingatkan, manusia modern akan sakit bukan karena kekurangan informasi, tetapi karena kehilangan kemampuan untuk diam dan mendengar dirinya sendiri. Kita membaca ribuan hal setiap hari, tapi jarang mendengarkan satu hal, suara hati. Kita sibuk berpikir bagaimana harus hidup, tapi lupa menyadari bahwa hidup sedang berlangsung di dalam setiap napas kita. Ibnu Sina mengajarkan bahwa pikiran adalah alat, bukan tuan. Gunakan ia untuk memahami kehidupan, tapi jangan biarkan ia memperbudakmu. Ketika pikiran mulai menguasai, manusia kehilangan arah. Tapi ketika pikiran tunduk pada kesadaran, manusia kembali menjadi utuh. Ia pernah menulis, orang yang mampu menguasai pikirannya,
telah menundukkan separuh dunia. Karena dunia luar hanyalah cerminan dari dunia dalam. Kebahagiaan, kedamaian, kesuksesan, semuanya lahir dari cara berpikir yang selaras dengan hukum alam dan kehendak Tuhan. Itulah sebabnya, ketika seseorang mengubah cara berpikirnya, seluruh hidupnya ikut berubah. Ketika ia belajar bersyukur, semesta memberinya lebih banyak alasan untuk bersyukur. Ketika ia belajar memaafkan, ruang di hatinya menjadi luas, dan energi positif mulai mengalir. Dan ketika ia belajar mencintai, bahkan luka terdalam pun mulai sembuh perlahan. Ibnu Sina memandang pikiran seperti air. Jika air dibiarkan kotor, ia menjadi tempat berkembangnya penyakit. Tapi jika air dijaga tetap jernih, ia memantulkan cahaya dan memberi kehidupan. Begitu pula pikiranmu. Jika dipenuhi kebencian, ia menjadi racun bagi tubuh dan jiwa. Namun jika dipenuhi cinta, ia menjadi sumber kehidupan yang menenangkan semua yang disentuhnya. Ia menulis dalam kitab Al-Nafs bahwa setiap pikiran baik adalah bentuk energi penyembuhan. Ketika seseorang berpikir dengan kasih dan doa, frekuensi tubuhnya berubah. Gelombang saraf, detak jantung, bahkan aliran darah, semuanya beresonansi dengan ketenangan itu. Dan inilah mengapa orang-orang yang hidup dengan damai terlihat lebih muda, lebih sehat, lebih berenergi. Karena mereka hidup selaras dengan hukum harmoni alam semesta. Ibnu Sina mengajarkan agar manusia menyembuhkan dirinya dengan 3 hal. Dengan ilmu, dengan cinta, dan dengan kesadaran. Ilmu tanpa cinta adalah kering. Cinta tanpa kesadaran adalah buta. Dan kesadaran tanpa ilmu adalah kosong. Ketiganya harus bersatu, agar manusia dapat hidup sebagai makhluk yang seimbang. Ia menyebut manusia sejati sebagai Al-Insan Al-Kamil, manusia yang utuh. Bukan karena ia sempurna tanpa celah, tapi karena ia sadar akan dirinya. Ia mengenali pikiran-pikirannya, mengendalikannya dengan akal, dan mengarahkannya pada kebaikan. Manusia seperti itu, kata Ibnu Sina, tidak pernah benar-benar menderita, karena ia memahami makna di balik setiap ujian. Ketika sakit datang, ia melihatnya sebagai pesan untuk memperbaiki cara hidup. Ketika kehilangan datang, ia melihatnya sebagai latihan untuk melepaskan. Ketika kesedihan datang, ia menerimanya sebagai bagian dari pertumbuhan jiwanya. Ia tahu, semua itu bukan hukuman, melainkan panggilan untuk kembali pada keseimbangan. Ibnu Sina menulis bahwa manusia akan selalu diuji sampai ia benar-benar mengenal dirinya. Karena hanya melalui ujian, pikiranmu ditempa menjadi kuat dan bijaksana. Dan hanya melalui kesadaran, kamu bisa melihat keindahan di balik penderitaan. Bayangkan, jika setiap manusia memahami ini, dunia akan berbeda. Tak ada lagi kebencian yang lahir dari ketidaktahuan. Tak ada lagi perang batin karena keserakahan. Tak ada lagi luka yang dibiarkan tanpa disembuhkan. Yang ada hanyalah manusia-manusia sadar, yang berpikir, merasa, dan hidup dalam cahaya kebijaksanaan. Itulah visi besar Ibnu Sina, bahwa ilmu dan spiritualitas bukan 2 hal yang bertentangan, melainkan 2 sayap yang membawa manusia terbang menuju kebenaran. Pikiran tanpa hati adalah kegelapan, tapi hati tanpa pikiran adalah kebodohan. Dan manusia hanya akan mencapai puncak kemanusiaannya ketika keduanya berjalan seimbang. Karena itu, mulailah dari dirimu sendiri. Setiap kali kamu merasa kacau, berhentilah sejenak. Tarik napas dalam-dalam. Lihat pikiranmu seperti langit, biarkan awan lewat tanpa harus kamu ikuti. Kamu bukan pikiranmu, kamu adalah kesadaran yang mengamatinya. Dan ketika kamu memahami itu, kamu bebas. Itulah kebebasan sejati yang dimaksud Ibnu Sina. Bukan bebas dari dunia, tapi bebas dari belenggu pikiran yang salah. Bebas dari rasa takut yang tak perlu. Bebas dari bayangan masa lalu yang menahan langkahmu. Bebas dari ilusi bahwa kebahagiaan harus dicari di luar dirimu. Kebahagiaan sejati, kata Ibnu Sina, adalah ketika pikiranmu diam, dan jiwamu merasa cukup. Ketika engkau tidak lagi mengejar, tapi berserah.
Ketika engkau tidak lagi melawan, tapi memahami. Ketika engkau tidak lagi mencari cahaya, karena engkau telah menjadi cahaya itu sendiri. Dan disitulah kekuatan tersembunyi dalam pikiran benar-benar bekerja. Ia bukan sekadar alat berpikir, tapi pintu menuju kesadaran yang membuat manusia benar-benar hidup. Jika engkau mampu menjaga pikiranmu tetap suci, hidupmu akan menjadi doa yang panjang. Setiap langkahmu menjadi ibadah, dan setiap napasmu menjadi bentuk syukur yang tak terucapkan. Begitulah Ibnu Sina ingin kita hidup, dengan pikiran yang sadar, hati yang lembut, dan jiwa yang tenang. Karena di dalam kesadaran itulah, manusia akhirnya menemukan apa yang selama ini ia cari. Dirinya sendiri, dan Tuhan yang bersemayam di dalam dirinya. Apakah engkau siap mengenal kekuatan itu dalam dirimu? Mulailah hari ini. Tenangkan pikiranmu, dengarkan hatimu, dan biarkan cahaya kesadaranmu tumbuh perlahan. Karena sebagaimana Ibnu Sina percaya, ketika pikiranmu sadar, seluruh alam semesta pun ikut bergetar dalam harmoni bersamamu. Dan dari sinilah perjalanan sejati manusia dimulai. Perjalanan yang tidak diukur dengan jarak, melainkan dengan kedalaman. Perjalanan yang tidak dimulai dari langkah kaki, tapi dari perubahan pikiran. Ibnu Sina menyebut perjalanan ini sebagai sair ilallah, perjalanan menuju Tuhan melalui kesadaran akal dan hati. Ia percaya, setiap manusia sedang menempuh perjalanan itu, sadar atau tidak. Setiap pengalaman hidup, kebahagiaan, kehilangan, sakit, kesembuhan, semuanya adalah tanda-tanda yang menuntun manusia untuk kembali pada sumber cahaya. Namun, hanya mereka yang mau berhenti sejenak dan mendengarkan pikirannya dengan jujur yang akan memahami arah perjalanan itu. Dalam keheningan, manusia akan menyadari bahwa semua hal yang dikejar di luar dirinya hanyalah bayangan. Ketenaran, kekayaan, dan pengakuan, semuanya lenyap ketika pikiran tak lagi tenang. Tapi kedamaian yang lahir dari pikiran yang sadar, itulah harta yang tak ternilai. Itulah yang dicari semua manusia, meski mereka tak menyadarinya. Ibnu Sina melihat manusia bukan sebagai makhluk kecil di tengah alam semesta, melainkan miniatur dari semesta itu sendiri. Apa yang terjadi di dalam dirimu, akan tercermin di luar dirimu. Ketika batinmu damai, dunia di sekitarmu tampak selaras. Ketika batinmu bergejolak, dunia pun tampak kacau. Dan disitulah ia mengajarkan satu rahasia besar. Ubah dirimu, maka alam akan berubah bersamamu. Setiap pikiran baik yang engkau pancarkan, adalah doa yang menembus langit. Setiap niat tulus yang engkau simpan, adalah energi yang menuntun takdirmu. Setiap kebaikan kecil yang engkau lakukan, adalah gema dari pikiran yang tercerahkan. Ibnu Sina mengajarkan bahwa manusia yang sadar tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Ia menjadi saluran kebaikan, cahaya, dan penyembuhan bagi sesama. Karena pikiran yang bersih bukan hanya menyembuhkan diri, tapi juga menyembuhkan dunia. Bayangkan jika setiap manusia memahami hal ini. Kita tidak akan lagi berlomba untuk menjadi yang paling kuat, melainkan untuk menjadi yang paling sadar. Kita tidak akan saling menghakimi, karena kita tahu bahwa setiap orang sedang belajar dari jalannya masing-masing. Dan kita tidak akan lagi takut kehilangan, karena kita mengerti bahwa apapun yang pergi hanyalah bentuk, bukan makna. Ibnu Sina menulis bahwa manusia yang bijaksana adalah mereka yang bisa melihat keindahan di balik kekacauan, yang mampu menemukan hikmah di tengah penderitaan, yang tidak lagi bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" tapi berkata, "Apa yang bisa aku pelajari dari ini?" Inilah perbedaan antara orang yang hidup dalam kesadaran dan yang hidup dalam kebingungan. Yang pertama melihat hidup sebagai perjalanan penyembuhan. Yang kedua melihat hidup sebagai penderitaan tanpa arti. Namun Ibnu Sina tak pernah menuntut manusia untuk langsung mencapai pencerahan. Ia tahu, kesadaran adalah proses. Seperti api kecil yang tumbuh menjadi nyala terang. Seperti benih yang menembus tanah untuk menjadi pohon. Begitu pula pikiran manusia, ia harus melalui gelap sebelum melihat cahaya.
Maka jangan takut pada gelapnya hidupmu hari ini. Jangan takut pada kegagalan, kesedihan, atau luka. Karena disitulah benih kesadaran sedang tumbuh. Disitulah pikiranmu sedang belajar untuk melihat melampaui bentuk, menuju makna sejati. Ibnu Sina pernah berkata, tidak ada yang benar-benar hilang dari orang yang telah mengenal dirinya. Dan itu benar. Ketika engkau mengenal dirimu, engkau tak lagi bergantung pada dunia luar. Kau tahu bahwa sumber kekuatan, ketenangan, dan kebahagiaan itu sudah ada di dalam. Kau hanya perlu menyapanya kembali dengan kesadaran yang lembut. Ia mengingatkan, jangan takut berpikir mendalam. Karena di dalam kedalaman pikiran yang jernih, terdapat kehadiran Tuhan. Pikiran yang diam bukan pikiran yang kosong, melainkan pikiran yang terisi oleh kebijaksanaan ilahi. Dan kebijaksanaan itu hanya turun kepada hati yang tenang. Ibnu Sina menulis, hati yang tenang adalah laboratorium bagi akal yang terang. Itulah sebabnya, semakin tenang seseorang, semakin tajam intuisi dan pemahamannya. Karena ketenangan membuka pintu bagi pengetahuan sejati. Sains modern baru sekarang menyadari apa yang sudah dipahami Ibnu Sina berabad-abad lalu. Bahwa pikiran manusia memengaruhi realitas. Bahwa getaran emosi dan kesadaran dapat mengubah struktur fisik tubuh dan lingkungan. Bahwa doa, niat, dan keyakinan memiliki kekuatan biologis yang nyata. Ibnu Sina sudah lebih dahulu memahami ini, bukan melalui eksperimen laboratorium, tapi melalui kedalaman tafakur dan pengalaman batin. Ia menulis, setiap pikiran adalah bentuk energi, dan setiap energi mencari bentuknya di dunia nyata. Maka berhati-hatilah dengan pikiranmu, karena ia akan menjadi hidupmu. Jika engkau berpikir dengan kasih, dunia akan penuh kasih. Jika engkau berpikir dengan curiga, dunia akan tampak penuh bahaya. Dan jika engkau berpikir dengan damai, dunia akan ikut tenang bersamamu. Inilah ajaran Ibnu Sina yang abadi, bahwa manusia memiliki kekuatan tersembunyi dalam dirinya. Kekuatan untuk menyembuhkan, mengubah, dan menciptakan kehidupan yang selaras. Kekuatan itu bukan berasal dari luar, bukan dari harta, jabatan, atau pujian, melainkan dari pikiran yang sadar, yang mengenal dirinya, dan yang mengingat Tuhan. Jika engkau ingin mengubah nasibmu, ubahlah pikiranmu terlebih dahulu. Jika engkau ingin menyembuhkan tubuhmu, sembuhkan hatimu dengan kesadaran. Jika engkau ingin hidup bahagia, belajarlah berdamai dengan pikiranmu sendiri. Karena seperti kata Ibnu Sina, pikiran yang mengenal kebenaran akan menuntun jiwa menuju kebahagiaan sejati. Maka tenangkanlah dirimu, renungkan kata-kata ini dalam diam. Sebab di dalam diam yang penuh kesadaran, Tuhan berbicara, melalui bisikan lembut pikiranmu yang paling dalam. Dan ketika engkau mendengarnya, engkau akan tahu bahwa perjalananmu belum berakhir, tapi baru saja dimulai. Perjalanan untuk mengenal, menyembuhkan, dan akhirnya, menyadari siapa dirimu yang sejati. Kekuatan itu sudah ada di dalammu sejak awal. Engkau hanya perlu percaya, dan membiarkannya bekerja melalui pikiran yang sadar, hati yang lembut, dan jiwa yang damai. Dan ketika kesadaran itu mulai tumbuh, dunia di sekelilingmu tidak lagi tampak sama. Kau mulai melihat kehidupan bukan sebagai kumpulan kejadian acak, tetapi sebagai aliran energi yang saling terhubung. Kau mulai memahami bahwa setiap pertemuan, setiap kesulitan, setiap perpisahan, semuanya memiliki maksud yang lebih dalam dari sekadar peristiwa. Semua adalah bagian dari pelajaran, dari proses untuk menghaluskan jiwa, memperdalam pikiran, dan menuntun manusia menuju pemahaman sejati tentang dirinya. Ibnu Sina memandang kehidupan seperti kitab yang terbuka, dan setiap hari adalah satu halaman baru. Yang membedakan orang bijak dan orang lalai hanyalah satu hal, cara membaca halaman itu. Orang lalai membaca dengan tergesa-gesa, mengeluh tentang kalimat yang tidak ia sukai. Sedangkan orang bijak membaca dengan kesadaran, menelusuri makna di balik setiap kata, dan menemukan hikmah bahkan dalam kesedihan. Ia percaya,
Siapapun yang mampu membaca kehidupannya dengan hati yang tenang, sedang mempelajari kitab Tuhan yang paling nyata, dirinya sendiri. Karena tubuh dan pikiran manusia adalah ayat-ayat hidup dari kebesaran ilahi. Setiap denyut jantung, setiap tarikan napas, setiap lintasan pikiran adalah tanda kehadiran Tuhan dalam bentuk yang paling dekat. Ibnu Sina mengingatkan, barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Tapi mengenal diri bukan sekadar mengetahui nama, kebiasaan, atau cita-cita. Mengenal diri berarti menyelami lapisan terdalam dari pikiran, tempat di mana ego, nafsu, dan kesadaran beradu. Tempat di mana kita menemukan bukan hanya apa yang kita pikirkan, tetapi siapa yang sedang berpikir. Ia menjelaskan bahwa ada dua jenis pikiran dalam diri manusia. Pikiran yang rendah, yang sibuk menilai, takut, dan ingin menguasai. Dan pikiran yang tinggi, yang penuh kesadaran, kasih, dan kebijaksanaan. Keduanya hidup di dalam diri kita, dan setiap hari kita memilih siapa yang akan kita dengarkan. Ketika pikiran rendah berkuasa, hidup menjadi penuh ketegangan. Segalanya terasa kekurangan, segalanya tampak mengancam. Namun ketika pikiran tinggi memimpin, hidup menjadi tenang. Kita mulai melihat keindahan dalam kesederhanaan, dan makna dalam keheningan. Ibnu Sina mendorong manusia untuk terus menyucikan pikiran, karena dari situlah segala penyakit, baik jasmani maupun rohani, bermula. Ia berkata, tubuh hanyalah bayangan dari pikiran. Jika bayangan tampak rusak, perbaiki sumber cahayanya. Dan sumber cahaya itu adalah kesadaran yang bersih, bebas dari amarah, iri, dan kesombongan. Maka penyembuhan sejati bukanlah hanya urusan obat dan tindakan medis, tetapi juga urusan jiwa dan arah pikiran. Ketika manusia belajar memaafkan, tubuhnya mulai tenang. Ketika ia belajar bersyukur, energi kehidupan mulai mengalir kembali. Dan ketika ia belajar menerima, seluruh sistem tubuhnya bekerja dalam harmoni. Ibnu Sina melihat manusia sebagai orkestra kehidupan yang rumit namun indah. Setiap pikiran adalah nada. Setiap emosi adalah irama. Jika semua selaras, maka hidup terasa indah didengar, penuh harmoni, meski sederhana. Namun jika salah satu nada sumbang, seluruh melodi menjadi kacau. Tugas manusia adalah belajar mendengarkan musik batinnya, dan mengembalikannya ke dalam keseimbangan. Ia mengingatkan, tidak ada musik yang lebih indah dari pikiran yang damai. Karena dari pikiran yang damai itulah lahir perkataan yang lembut, tindakan yang bijak, dan kehidupan yang penuh cinta. Dalam pandangan Ibnu Sina, cinta adalah bentuk tertinggi dari kesadaran. Cinta bukan sekadar emosi, melainkan energi yang menghubungkan semua ciptaan dengan Sang Pencipta. Ketika seseorang hidup dalam cinta, ia tidak lagi memisahkan antara dirinya dan dunia. Ia menyadari bahwa apapun yang ia lakukan terhadap orang lain, sesungguhnya ia lakukan terhadap dirinya sendiri. Bahwa menyakiti orang lain sama saja dengan menyakiti jiwanya sendiri. Dan disitulah, cinta menjadi bentuk tertinggi dari pikiran yang tercerahkan. Karena cinta tidak lagi berpikir tentang untung dan rugi, tetapi tentang memberi dan menumbuhkan. Cinta bukan lagi perasaan yang datang dan pergi, tetapi kesadaran yang abadi. Ibnu Sina mengajarkan bahwa pikiran yang dipenuhi cinta akan menjadi sumber penyembuhan tanpa batas. Kata-kata yang lahir darinya menenangkan. Sentuhan yang keluar darinya menumbuhkan. Dan kehadirannya membawa damai bagi siapapun di sekitarnya. Itulah manusia yang telah menemukan kekuatan pikirannya, kekuatan yang tidak terlihat, tapi dapat dirasakan oleh semua makhluk hidup. Dan pada akhirnya, ia berkata bahwa perjalanan manusia tidak berhenti pada pengetahuan atau kesembuhan semata. Tujuan tertingginya adalah ma'rifah, mengenal Tuhan melalui pengalaman langsung dalam kesadaran yang hidup. Di sana, pikiran tidak lagi menjadi penghalang, melainkan jembatan. Manusia tidak lagi mencari Tuhan di luar dirinya, karena ia telah menemukannya di dalam. Ketika manusia sampai pada tahap ini, setiap langkah menjadi doa, setiap napas menjadi zikir, dan setiap pikiran menjadi cahaya. Ia tidak lagi khawatir tentang masa depan,
karena ia tahu bahwa masa depan adalah cerminan dari pikiran saat ini. Ia tidak lagi terjebak dalam masa lalu, karena ia sadar bahwa masa lalu hanyalah guru yang datang untuk mengajarkan kebijaksanaan. Yang ada hanyalah saat ini, saat di mana kesadaran dan Tuhan bertemu dalam keheningan yang suci. Itulah puncak dari kekuatan tersembunyi dalam pikiran menurut Ibnu Sina. Sebuah kekuatan yang membawa manusia dari kebingungan menuju pemahaman. Dari sakit menuju kesembuhan, dari kegelapan menuju cahaya. Dan mungkin, itulah alasan mengapa kita semua sedang mendengarkan kisah ini hari ini. Bukan karena kita ingin menjadi orang yang sempurna, tetapi karena kita ingin mengingat kembali siapa diri kita sebenarnya. Makhluk sadar yang diciptakan dari cahaya, yang pikiran dan jiwanya adalah pantulan dari kebijaksanaan Tuhan. Jadi, tenangkanlah dirimu malam ini. Tarik napas perlahan. Biarkan pikiranmu beristirahat sejenak dari hiruk-pikuk dunia. Dengarkan suara lembut di dalam dirimu yang berkata, "Kamu tidak lemah, kamu tidak kehilangan arah, kamu hanya sedang belajar mengingat." Karena seperti kata Ibnu Sina, ketika manusia mengenal pikirannya, ia telah membuka gerbang menuju rahasia ilahi. Dan dari gerbang itu, kehidupan yang baru akan dimulai. Lebih damai, lebih sadar, lebih penuh cinta. Sebuah kehidupan di mana setiap pikiran adalah doa, setiap tindakan adalah syukur, dan setiap detik menjadi perjalanan suci untuk kembali pulang kepadanya. Dan ketika perjalanan menuju kesadaran itu semakin dalam, manusia mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sebuah ketenangan yang lembut, yang tidak tergantung pada keadaan luar. Ketenangan itu tidak datang karena semua masalah telah selesai, tetapi karena manusia mulai memahami bahwa segala sesuatu memiliki tempat dan waktunya. Ia tidak lagi melawan aliran kehidupan, melainkan mengalir bersamanya. Ia tidak lagi berusaha mengendalikan segalanya, karena ia telah mempercayai kebijaksanaan Tuhan yang bekerja dalam setiap peristiwa. Ibnu Sina menggambarkan keadaan ini sebagai penyatuan antara akal dan hati. Ketika pikiran tidak lagi menjadi penghalang bagi kebijaksanaan jiwa, dan hati tidak lagi terombang-ambing oleh emosi, maka manusia hidup dalam keseimbangan yang sempurna. Ia berpikir dengan rasa, dan merasakan dengan kesadaran. Ia tidak lagi mencari kebenaran di luar, karena kebenaran itu telah menyala di dalam dirinya. Dalam tulisan-tulisannya, Ibnu Sina sering menyebut al-nafs al-mutmainah, jiwa yang tenang. Jiwa seperti ini tidak lagi ditarik oleh keinginan dunia, tidak lagi takut akan kehilangan, dan tidak lagi cemas akan masa depan. Ia hidup dalam rasa syukur, dalam keikhlasan yang murni, dalam kesadaran yang damai. Inilah tahap tertinggi dari kekuatan pikiran. Bukan sekadar kemampuan berpikir cerdas, tetapi kemampuan untuk menghadirkan ketenangan dalam setiap keadaan. Karena bagi Ibnu Sina, kebijaksanaan sejati bukan diukur dari seberapa banyak seseorang tahu, melainkan seberapa tenang ia menghadapi yang tidak ia tahu. Dan dari ketenangan itu, lahirlah cahaya. Cahaya pemahaman, cahaya kasih, cahaya penyembuhan. Manusia yang pikirannya telah terang menjadi seperti lentera. Ia tidak hanya menerangi dirinya, tapi juga jalan orang lain. Ia tidak memaksa, tidak mendikte, tidak menghakimi. Ia hanya menjadi contoh dari kedamaian yang ia temukan di dalam dirinya. Ibnu Sina percaya bahwa setiap manusia memiliki potensi untuk menjadi lentera seperti itu. Namun, lentera tidak bisa menyala tanpa minyak kesadaran. Dan minyak itu hanya bisa diperoleh melalui introspeksi, doa, dan pembelajaran yang terus-menerus. Kita semua adalah pelajar dalam universitas kehidupan. Setiap peristiwa adalah guru. Setiap luka adalah pelajaran. Setiap kebahagiaan adalah ujian kesyukuran. Dan pikiran kita adalah pena yang menulis makna dari semua itu. Maka berhati-hatilah dengan cara kamu berpikir tentang hidupmu. Jika kamu menulis hidupmu dengan tinta keluhan, halamanmu akan penuh dengan penderitaan. Namun jika kamu menulis dengan tinta kesadaran dan rasa syukur, setiap bab dalam hidupmu
bahkan yang paling kelam sekalipun, akan menjadi kisah kebangkitan. Ibnu Sina selalu menekankan bahwa manusia adalah makhluk pencipta. Ia menciptakan makna, menciptakan kesehatan, menciptakan realitasnya sendiri melalui pikiran. Dan karena itulah, setiap manusia bertanggung jawab atas kebersihan batinnya. Bukan karena Tuhan menuntut kesempurnaan, tetapi karena pikiran yang jernih adalah saluran di mana rahmat Tuhan mengalir tanpa hambatan. Ketika seseorang berpikir dengan jernih, ia tidak lagi terjebak dalam dualitas benar-salah, tinggi-rendah, menang-kalah. Ia melihat segala sesuatu sebagai bagian dari tarian besar kehidupan. Dan dalam tarian itu, semua langkah memiliki maknanya. Bahkan langkah yang tampak salah pun membawa kita pada keseimbangan baru. Ibnu Sina menulis, jiwa yang tercerahkan melihat dunia bukan sebagai tempat penderitaan, tetapi sebagai madrasah cinta. Tempat di mana manusia belajar mencintai bukan hanya yang menyenangkan, tetapi juga yang menyakitkan. Mencintai bukan hanya yang datang, tetapi juga yang pergi. Karena di balik semua itu, ada tangan Tuhan yang sedang membentuk jiwa menjadi lebih sempurna. Dan disinilah, manusia mulai memahami rahasia tertinggi, bahwa hidup bukan sekadar untuk dipahami, tapi untuk disadari. Bukan sekadar untuk dinikmati, tapi untuk disyukuri. Bukan sekadar untuk dijalani, tapi untuk diterangi. Ibnu Sina pernah menulis bahwa setiap kali manusia merenung dengan sungguh-sungguh, ia sedang mendekati cahaya pengetahuan Tuhan. Renungan adalah ibadah bagi akal, dan diam yang sadar adalah zikir bagi pikiran. Ketika manusia belajar diam dengan kesadaran, ia mulai mendengar bisikan kebenaran yang tak terdengar oleh telinga biasa. Bisikan itu datang lembut, seperti suara di dalam hati yang berkata, "Segalanya baik-baik saja, kau sedang tumbuh." Ibnu Sina percaya, saat seseorang mampu mendengar suara itu, maka ia telah menemukan kunci hidup yang sejati. Karena ia tidak lagi diguncang oleh badai dunia. Sebab ia tahu bahwa badai datang untuk membersihkan langit jiwanya. Ia tidak lagi takut pada perubahan, karena ia tahu bahwa setiap perubahan adalah bentuk kasih Tuhan yang sedang membimbingnya. Dan di titik inilah manusia menjadi bebas. Bukan bebas karena tak punya masalah, tapi bebas karena ia tidak lagi dikuasai oleh pikiran yang sempit. Ia hidup dengan kesadaran yang luas, melihat dunia bukan sebagai ancaman, tapi sebagai ladang pembelajaran untuk menumbuhkan cinta. Ibnu Sina mengajarkan bahwa cinta dan kesadaran adalah dua sisi dari koin yang sama. Cinta tanpa kesadaran akan buta, dan kesadaran tanpa cinta akan kering. Ketika keduanya bersatu, hidup menjadi terang, indah, dan bermakna. Dan mungkin, inilah puncak ajaran Ibnu Sina yang paling lembut tapi paling mendalam. Bahwa segala pengetahuan, segala penyembuhan, dan segala pencarian pada akhirnya bermuara pada cinta yang sadar. Cinta yang tahu kapan harus memberi dan kapan harus diam. Cinta yang tidak bergantung pada balasan, karena ia telah menemukan kedamaian dalam memberi itu sendiri. Cinta yang lahir dari pikiran yang tercerahkan, dan menjadi cahaya bagi siapapun yang mendekat kepadanya. Ketika manusia hidup dengan cinta yang sadar, ia tidak lagi takut kehilangan. Ia tahu bahwa cinta sejati tidak pernah hilang, ia hanya berganti bentuk. Ia tidak lagi takut mati, karena ia tahu bahwa kehidupan hanyalah perubahan wujud kesadaran. Dan ia tidak lagi takut sendirian, karena ia tahu bahwa di dalam dirinya ada Tuhan yang tak pernah meninggalkannya barang sedetik pun. Inilah warisan abadi dari Ibnu Sina. Sebuah undangan untuk mengenal pikiran, menyembuhkan diri, dan hidup dalam kesadaran cinta. Bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk menjadi manusia yang sadar bahwa ia telah sempurna sejak awal diciptakan. Dan jika hari ini kamu mendengarkan ini, mungkin itu bukan kebetulan. Mungkin Tuhan sedang menuntunmu untuk mengingat kekuatanmu yang sebenarnya. Kekuatan yang telah ada di dalam dirimu sejak engkau pertama kali bernapas. Kekuatan pikiran yang sadar, yang bersatu dengan cinta, dan yang mengenal Tuhan. Itulah inti dari semua ajaran Ibnu Sina.
Dan dari situlah, perjalanan sejati manusia menemukan akhirnya. Bukan di dunia luar, tapi di dalam dirinya sendiri. Di tempat paling tenang. Tempat di mana Tuhan berbisik, "Engkau telah kembali kepadaku, dalam jiwa yang tenang dan pikiran yang sadar." Dan kini, setelah menelusuri begitu jauh pemikiran Ibnu Sina, setelah menyelam ke dalam samudera kesadarannya yang jernih, tibalah kita di penghujung perjalanan ini. Namun seperti semua perjalanan batin, akhir bukan berarti selesai, melainkan kembali. Kembali ke dalam diri. Kembali pada kesunyian yang menjadi asal mula segalanya. Ibnu Sina selalu berkata, manusia lahir membawa dua hal, akal dan cahaya. Akal untuk memahami dunia, dan cahaya untuk memahami dirinya. Ketika keduanya bersatu, maka terbitlah kebijaksanaan sejati, kebijaksanaan yang tidak bisa diperoleh dari buku, tidak bisa diajarkan oleh guru, tapi hanya bisa ditemukan melalui pengalaman yang penuh kesadaran. Kita sering mencari keajaiban di luar, padahal keajaiban terbesar sedang bekerja di dalam diri kita setiap detik. Detak jantungmu, napas yang keluar masuk tanpa kau perintah, pikiran yang mampu membayangkan, mencipta, dan mencinta, semuanya adalah mukjizat. Dan Ibnu Sina mengajarkan, siapa yang mampu menyadari mukjizat-mukjizat kecil itu setiap hari, sesungguhnya sedang hidup di dalam cahaya Tuhan. Lihatlah dirimu saat ini. Betapa sering engkau berpikir bahwa hidupmu berat, bahwa dunia tidak berpihak padamu. Tapi tahukah kau? Dalam setiap rasa sakit, Tuhan sedang menuntunmu untuk mengenal kekuatanmu. Dalam setiap kehilangan, Tuhan sedang menunjukkan bahwa tidak ada yang benar-benar hilang. Karena yang sejati selalu tinggal di dalam kesadaranmu. Ibnu Sina mengingatkan, jiwa yang sadar tidak pernah kekurangan apapun, karena ia hidup dalam kelimpahan yang tidak terlihat mata. Kelimpahan itu bukan tentang harta, bukan tentang kemewahan, tapi tentang rasa cukup. Ketika pikiranmu tenang, ketika hatimu lembut, ketika jiwamu menerima, itulah kekayaan sejati yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Maka berhentilah sejenak. Lihat ke dalam dirimu. Dengarkan napasmu. Disitulah letak rahasia yang telah dicari manusia sepanjang zaman. Semua jawaban yang kau kejar di luar. Semua doa yang kau panjatkan. Semua kebahagiaan yang kau dambakan. Semuanya bermula dari kesadaran yang tumbuh di dalam pikiranmu sendiri. Ibnu Sina pernah menulis dalam renungannya, "Ketika aku berhenti mencari di luar, aku menemukan Tuhan sedang duduk di dalam diriku, diam, menunggu aku sadar." Kalimat itu bukan sekadar puisi. Itu adalah kebenaran yang paling lembut tapi paling kuat. Bahwa selama ini, kita bukan kehilangan arah. Kita hanya lupa diam. Kita bukan kehilangan Tuhan. Kita hanya terlalu sibuk berpikir tanpa kesadaran. Dan kini, saat kamu mendengarkan ini, mungkin itulah panggilan halus dari hatimu. Panggilan untuk kembali, untuk menenangkan diri, untuk mengingat bahwa kamu bukan sekadar tubuh yang berjalan di dunia yang keras. Kamu adalah kesadaran yang abadi, yang sedang belajar melalui pengalaman manusia. Kamu bukan debu yang terombang-ambing oleh angin. Kamu adalah cahaya yang sedang menyadari keindahan cahayanya sendiri. Jadi, jangan takut dengan perjalananmu. Jangan takut dengan masa depan. Jangan menyesali masa lalu. Setiap hal yang telah terjadi adalah bagian dari rancangan agung Tuhan untuk menyadarkanmu. Dan semakin sadar kamu berjalan, semakin kamu akan melihat bahwa semua luka pernah memiliki maksud. Dan semua air mata pernah menjadi doa. Ibnu Sina ingin agar manusia hidup dengan mata yang terbuka, bukan hanya mata kepala, tapi mata hati. Agar kita tidak hanya melihat dunia, tapi juga memahami makna di baliknya. Agar kita tidak hanya berpengetahuan, tapi juga berkesadaran. Karena pengetahuan membuat manusia pintar, tetapi kesadaranlah yang membuat manusia bijak. Dan di titik terakhir inilah, kesadaran dan cinta menjadi satu. Ketika pikiranmu jernih, dan hatimu penuh kasih, engkau akan merasakan kedekatan yang luar biasa dengan seluruh ciptaan.
Kau akan tahu bahwa setiap orang yang pernah datang dalam hidupmu, bahkan yang membuatmu terluka, adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Mereka semua adalah cermin yang Tuhan hadirkan agar engkau bisa melihat siapa dirimu sebenarnya. Itulah mengapa, menurut Ibnu Sina, tidak ada musuh dalam hidup ini. Yang ada hanyalah guru dalam berbagai rupa. Dan saat kamu mampu mencintai bahkan hal-hal yang dulu kau benci, itulah tanda bahwa pikiranmu telah bebas. Kamu telah mencapai kemerdekaan batin yang sesungguhnya. Maka, jika ada satu pesan yang ingin Ibnu Sina titipkan kepada dunia modern ini, mungkin pesannya sederhana. Hiduplah dengan kesadaran. Berpikirlah dengan cinta. Dan cintailah dengan kesadaran. Karena disitulah, semua misteri kehidupan akan menjadi terang. Dan disitulah, kekuatan tersembunyi dalam pikiran akan membuka pintu yang selama ini tertutup. Pintu menuju kedamaian sejati. Pintu menuju kebahagiaan tanpa syarat. Pintu menuju Tuhan yang selalu ada di dalam dirimu sendiri. Dan ketika kesadaran itu benar-benar hadir, maka tidak ada lagi yang perlu dikejar. Tidak ada lagi yang perlu ditakuti. Tidak ada lagi yang perlu dibuktikan. Yang tersisa hanyalah ketenangan, yang lembut seperti cahaya pagi, yang hangat seperti kasih, yang hening seperti doa tanpa suara. Itulah puncak perjalanan menurut Ibnu Sina. Bukan sekadar tentang berpikir, tetapi tentang menyadari bahwa pikiran adalah jembatan menuju Tuhan. Dan ketika engkau menyeberanginya dengan kesadaran, kau tidak hanya menemukan Tuhan, kau juga menemukan dirimu sendiri. Maka, diamlah sejenak. Tarik napas dalam-dalam. Biarkan setiap kata dari perjalanan ini menyatu dengan batinmu. Karena mungkin, bukan aku yang sedang berbicara kepadamu saat ini, tapi kebijaksanaan Ibnu Sina yang sedang berbisik lembut di dalam pikiranmu. Engkau adalah cermin dari cahaya ilahi. Jagalah pikiranmu, sucikan hatimu, dan dunia akan bersinar melalui dirimu. Dan dari kesadaran itu, semoga hidupmu menjadi doa yang berjalan, cahaya yang menuntun, dan bukti bahwa pikiran manusia, ketika tersentuh oleh cinta dan kesadaran, dapat menyembuhkan seluruh dunia. Jika kata-kata ini menyentuh hatimu, jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Renungkan, sebarkan, dan jadikan setiap hari sebagai latihan kesadaran. Karena perubahan besar selalu dimulai dari satu hal kecil, dari pikiran yang sadar. Dukung channel ini agar lebih banyak jiwa yang terinspirasi oleh kebijaksanaan para pemikir besar seperti Ibnu Sina. Tekan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video reflektif berikutnya. Tuliskan di kolom komentar, apa makna yang paling dalam yang kamu rasakan dari pesan Ibnu Sina hari ini? Aku akan membaca setiap komentar dengan hati yang terbuka. Ingat, pikiranmu adalah kekuatan. Dan setiap kali kamu menyadarinya, kamu sedang menyembuhkan dunia, mulai dari dirimu sendiri.